"Siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" tanya Pilatus. "Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Yesus Barabas adalah contoh dari kita manusia pada umumnya. Tidak ada orang yang benar, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kitalah yang patut dihukum mati seperti Barabas. Tetapi kasih Allah di dalam Yesus Kristus telah membebaskan kita. Yesus Kristus telah mati menggantikan tempat kita, dan sekarang kita telah dibebaskannya dari hukum dosa. Nama Yesus Barabas merupakan patronimik atau nama keluarga, marga, silsilah, berasal dari bahasa Aram yang berarti anak dari bapa, Baraba, atau anak dari guru, Baraban, yang menunjukkan bahwa bapaknya adalah seorang pemimpin Yahudi. Dalam kenyataannya, Barabas yang kita kenal dalam Alkitab adalah seorang pelaku kejahatan kejam. Ini terbukti dengan hukuman mati berupa penyalipan yang harus ia terima. Bersama dengan beberapa rekannya, ia membunuh dalam pemberontakan. Namanya terkenal karena kejahatannya. Jadi menurut undang-undang saat itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukannya, hukumannya adalah mati. Masalahnya sekarang ialah kenapa Yesus Barabas memberontak? Kepada siapa ia memberontak? Mengapa pula ia membunuh? Mengapa pula ia melakukan berbagai kejahatan yang membawanya kepada hukuman mati? Nah, ini yang akan kita dalami. Yesus Barabas hidup di zaman di mana bangsanya sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Di waktu kehadiran Yesus, bangsa Yahudi sudah merindukan kehadiran Mesias yang banyak dinubuatkan para nabi. Hidup mereka tertindas di negara sendiri menjadi warga negara kelas 2. Banyak golongan orang-orang yang sama sekali tidak suka akan adanya penjajahan. Misalnya kelompok orang Zelot, partai Yahudi aliran garis keras, gerakan underground bawah tanah. Salah satu murid Yesus adalah Simon orang Zelot. Partai Zelot didirikan oleh Yudas, orang Galilea yang memimpin pemberontakan melawan Roma tahun 6 Masehi. Yudas adalah anak dari Matatias, imam Yahudi dan pahlawan perang 168-164 sebelum Masehi. Orang Zelot keras menentang pemberian upeti kepada Kaisar Romawi dengan alasan hal itu dianggap pengkhianatan terhadap Allah. Mereka disebut orang Zelot karena mereka fanatik meneladani Matatias, imam Yahudi, anak-anaknya dan pengikutnya yang terhimpun dalam kesatuan yang kita sebut Makabe yang mengorganisir pemberontakan. Zelot adalah suatu gerakan bawah tanah. Walaupun pemberontakan tahun 6 Masehi dibantai habis, orang-orang Zelot tetap mempertahankan semangat Zelotisme mereka hingga 60 Masehi kemudian. Nah, Yesus mulai mengajar sekitar 30 Masehi. Jadi di waktu Yesus mengajar dan membuat mujizat, keadaan Yerusalem dalam kacau balau pemberontakan terhadap penjajahan Romawi. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi sungguh merindukan Mesias. Nah, Alkitab tidak menjelaskan kepada kita motivasi apa yang dimiliki Yesus Barabas sehingga ia memberontak. Namun jika Yesus Barabas memberontak dengan motivasi seperti orang Zelot, yaitu jiwa patriotik membela bangsanya, sehingga ia kemudian ditangkap dan dihukum mati, maka ia sebenarnya termasuk seorang pahlawan bagi imam-imam Yahudi. Itulah sebabnya imam-imam Yahudi meminta Barabas dilepaskan, Yesus disalibkan. Apapun motivasi pemberontakan Barabas, ia adalah orang berdosa dalam pemberontakannya itu. Dan tentunya Yesus Barabas begitu bersuka cita ketika mengetahui bahwa dirinya yang sepatutnya dihukum mati dengan disalibkan malah memperoleh pembebasan total.
Apa yang mungkin timbul dalam pikiran Barabas ketika ia mengetahui bahwa ada orang bernama Yesus menggantikan tempatnya, dan apakah yang akan dilakukannya? Jika Barabas termasuk orang Yahudi yang sangat merindukan Mesias dan pernah mendengar berita bahwa Yesus orang Nazaret itu adalah Mesias yang dijanjikan, maka ia akan kecewa. Ia dan seperti orang Yahudi lainnya yang mengharapkan Mesias tampil secara patriotik, mengangkat senjata, memberontak terhadap kerajaan Romawi yang telah menjajah bangsanya. Itulah bayangan bangsa Yahudi yang telah lama dinantikan mereka terhadap seorang Mesias. Malah Mesias yang datang naik keledai ke Yerusalem. Inilah salah satu faktor kenapa orang Yahudi menolak Yesus Kristus. Sungguh pun Yesus sudah berulang-ulang membuat mukjizat, mereka sudah terikat akan peristiwa cerita nabi-nabi masa lalu. Musa membelah laut, Yosua merubuhkan tembok Yeriko, Elia diangkat pakai kereta sorga. Turun-temurun dalam penantian mereka akan Mesias, Yesus datang naik keledai. Inilah salah satu alasan imam-imam Yahudi menolak Yesus. Mereka tidak lagi mengenal kerendahan hati. Disitulah iblis mempergunakan mereka untuk membunuh Yesus. Nah, ketika saat proses penyalipan, Yesus diam saja seperti orang yang tidak berdaya, maka Barabas semakin kecewa terhadapnya. Tetapi nantinya ketika Barabas mengenal Yesus lebih baik lagi, ia menjadi sangat bersyukur atas kasihnya. Karena kesediaan Yesus untuk disalibkan itulah maka dirinya dibebaskan. Itulah karya Mesias yang sesungguhnya. Bukan membebaskannya dari penjajahan Romawi, melainkan dari kuasa dosa, dari kerajaan kegelapan. Dalam tulisan tradisi kuno dikisahkan bahwa Barabas mengikuti peristiwa penyalipan Yesus di Golgota. Bahkan setelah menyaksikan itu semua dan mendengar bahwa Yesus telah bangkit, akhirnya Barabas bertobat dari segala kejahatannya. Ia kemudian menemui para murid Yesus dan menyatakan diri untuk menjadi pengikut Kristus. Ia bahkan ikut menjadi saksi Kristus yang telah membebaskannya. Sampai akhirnya ia pun kembali ditangkap, bukan karena kejahatan yang diperbuatnya, melainkan karena keberaniannya memberitakan kabar baik atau Injil Kerajaan Allah. Ia disalibkan, dan di atas kayu salib itu ia mengucapkan kata terakhir, "Aku adalah Barabas." Dia menghilangkan nama depannya, Yesus, karena merasa tidak layak menyandang nama itu, seperti Petrus yang juga minta disalib terbalik. Orang-orang yang bertobat sesungguhnya adalah orang-orang yang merasakan kasih Yesus, dan kasihnya itu menggerakkan hatinya memberitakan Injil dan menjadi saksi untuk orang lain untuk turut merasakan kasihnya.